Ternyata masih ada yang kebingungan juga nih, bagaimana cara menjelaskan ke kontak-kontaknya, ke kerabat-kerabatnya ketika data kita sudah disebar oleh pinjol, ketika kita sudah dipermalukan oleh pinjaman online karena kita belum bisa membayar hutang pinjol tersebut. Padahal itu sebenarnya sesuatu hal yang sepele. Dan dengan cara ini, melalui video ini, saya akan bahas tuntas sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman di luar sana yang selalu menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official. Saya selalu berharap dan mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum video ini lebih jauh, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan nih buat teman-teman yang mungkin nggak sengaja nonton video ini padahal kalian belum terkena pinjaman online. Jangan pernah sekali-kali mencoba yang namanya pinjaman online. Jangan pernah sekali-kali mencoba hutang di pinjol, karena akan lebih banyak kerugian yang kalian dapat daripada manfaatnya. Dan juga buat teman-teman nih yang sudah terlanjur terkena pinjaman online namun tidak memiliki uang lagi, terus menerus gali lubang tutup lubang dan ingin keluar dari masalah pinjaman online, saya di sini akan mengajak kalian kembali membuka pola pikir kalian agar kalian bisa berpikir secara logika sehat, bisa keluar dari masalah pinjaman online. Lanjut ya, untuk terkait pembahasan video kali ini terkait masalah sebar data. Mungkin buat teman-teman nih yang nonton video ini ada yang pernah ngalamin sebar data, kalian bisa tulis di komentar aplikasi apa dan separah apa DC pinjol tersebut dalam menyebarkan data kalian atau memfitnah kalian, gitu ya. Silahkan kalian tulis di komentar. Yang perlu kalian pahami adalah sebar data pinjol adalah menagih hutang kita sebagai peminjamnya ke orang lain dengan menyertakan foto-foto KTP, foto selfie menggunakan KTP, atau foto-foto yang lain tentang diri nasabahnya atau tentang yang ada di peminjamnya, gitu ya. Nah, pinjol mana yang bakal sebar data? Yang pasti, yang biasanya sebar data itu pinjol-pinjol yang tidak resmi, yang tidak OJK, yang disebut ilegal. Nah, mungkin akan ada yang membantah, yang legal juga sebar data juga. Kita tahan sampai di sini. Pinjol legal sebar datanya biasanya hanya ke kontak darurat saja. Apakah ada mas yang luar biasa? Ada. Luar biasa adalah keluar kontak darurat. Tapi kemungkinan itu sangat kecil dan andai pun ada, itu pasti ada faktor-faktor lain lah yang membuat mereka sampai akhirnya sebar data keluar kontak darurat. Kita jangan bahas terkait masalah itu dulu. Kita kembali lagi ke poin video ini terkait bagaimana kita menghadapi suasana sebar data, bagaimana kita menghadapi teman-teman kita yang ada di kontak kita ketika mendapat tagihan atas nama kita, gitu ya. Di video ini saya bahas terkait itu dulu. Next di video-video berikutnya mungkin saya akan jabarkan lagi lebih jauh lagi. Banyak yang panik, banyak yang bingung, banyak yang sampai depresi atau mohon maaf nih, sampai ada yang mengakhiri hidupnya hanya karena nggak kuat atas adanya sebaran data pinjol. Yang pasti itu dibumbui dengan nggak kuat malu, gitu ya. Padahal sejatinya kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika sehat kita, rasa malu itu pasti ada, betul. Tapi apakah kita akan menyerah? Apakah hanya gara-gara sebar data kita akan terus amit-amitnya sampai mengakhiri hidup? Harusnya sih enggak. Apaan sih, itu nggak jelas banget seperti itu ya. Jadi yang pasti kita itu tuh cuma akan dihadapkan dengan suasana yang mungkin akan membuat banyak orang awam yang kaget ketika baru mengalami pertama kalinya sebar data yang pertama, gitu loh. Karena apa? Yang tadinya kita tidak pernah mengalami hal tersebut, tiba-tiba kita hutang nggak bisa bayar, ditagih ke kontak-kontak kita ya mungkin lebih dari 10 orang atau lebih dari 15 orang yang kemungkinan besar kontak-kontak kita itu ada orang-orang penting, entah itu atasan kita di tempat kita bekerja atau keluarga-keluarga kita yang nggak pernah ketemu dan segala macamnya. Itu sangat wajar kalau kita malu. Tapi kembali lagi, itu yang memulai kita sendiri. Yang bisa menyelesaikan ya kita sendiri. Gini nih, biar saya nggak terlalu muter-muter ya.
Itu suatu hal yang membuat kita malu. Nah, lantas bagaimana kalau itu sudah terlanjur terjadi? Atau bagaimana untuk menyikapi sebelum itu terjadi, gitu ya? Ya setidaknya kita, apa sih yang bisa kita perbuat agar kita tidak terlalu malu? Kita tidak malu-malu banget lah. Malu itu pasti ada, cuma tingkat malunya seperti apa. Kalau kita diem aja ya mungkin kita akan menjadi gunjingan orang dan kita akan makin terus menahan malu itu gitu. Tapi kalau kita juga bereaksi atau kita juga setidaknya bisa menjelaskan ketika ada teman-teman yang mendapatkan sebar data atas data kita, atas hutang kita gitu ya. Kita jelaskan ke mereka. Kalau mereka bertanya, "Loh kok ini saya ditagih, ini hutangmu ini gini." Itu ya kita jelaskan. Jelaskannya seperti apa? Banyak sekali alasan, beribu-ribu alasan. Zaman sekarang zaman canggih kok. Kita cukup beralasan, saya pernah daftar di sesuatu, terserahlah mau apa ya. Saya pernah daftar di sesuatu, waktu itu entah nyari kerja, entah apa, saya foto-foto KTP ada begini begitu. Dan ternyata data saya disalahgunakan oleh mereka mungkin untuk ngajuin di pinjaman online. Makanya di situ ada KTP saya dan ada nama saya lengkap. Dengan pura-pura saya punya hutang, ya itu mungkin tujuannya mau memeras kali, mau mencari target pemerasan kali. Bisa menjelaskan seperti itu. Bisa menjelaskan saya dulu pernah minjol, saya akui pernah minjol 1 tahun yang lalu tapi sudah lunas. Dan ternyata pinjol itu ilegal. Nah, pinjol ilegal karena data saya udah terlanjur masuk. Itu data saya digunakan oleh mereka untuk tujuannya memeras orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar saya gitu ya. Itu bisa juga untuk menjelaskan. Artinya alibi-alibi terkait untuk menjelaskan ke orang-orang terdekat kita itu sangat-sangat banyak sekali. Terserah kalian mau menggunakan yang mana gitu ya. Terus itu kan bohong mas, apakah ada cara lain? Ada. Kalian jujur. Itu cara satu-satunya. Kalian jujur, ceritakan saya pernah kebingungan keuangan, saya bingung mau nyari pinjaman kemana, ternyata saya masuk ke lubang masalah pinjol. Itu bisa jujur seperti itu. Lebih bagus malah kalau berani jujur. Tapi kalaupun nggak berani jujur ya terserah kalian. Yang artinya di video ini saya hanya menjelaskan bahwasanya sebar data pinjol itu masih bisa kita hadapi. Sebar data pinjol bukan sesuatu hal yang nantinya mungkin akan membuat kita nggak bisa bergerak atau mungkin nggak semangat lagi menjalankan hidup. Harusnya bisa kok untuk keluar dari masalah seperti itu. Itu sebenarnya hal sepele kok. Cuma kebanyakan orang itu belum menjalani atau belum mengalami sebar data, atau ketika sudah mengalami sebar data tiba-tiba nggak mau berpikir lebih jauh ini harus bagaimana. Itu udah buntu banget. Ya udah di situ drop. Makin makin malu dan itu banyaklah di luar sana yang sampai endingnya berakibat fatal. Padahal kalau emang kita dibuat malu seperti itu, ya itu nggak akan berlarut-larut banget kok. Walaupun kita akan menjadi omongan sekitar-sekitar kita, mungkin di tempat kerja, di lingkup tetangga, di lingkup tempat kita tinggal. Mungkin kita akan menjadi bahan omongan, betul. Akan menjadi bahan gosip, betul. Tapi itu nggak akan berlarut-larut. Seberapa penting hidup kita buat mereka, gitu loh. Nggak mungkin lah tiap harinya itu aja yang dibahas, nggak mungkin. Jadi artinya itu awal-awal aja kita nahan malu. Ke belakang dengan berjalannya waktu nanti akan hilang begitu aja kok. Percayalah seperti itu. Saya yakin kok yang nonton video ini pasti ada yang pernah ngalamin hal yang saya omong tadi. Hal yang tadi saya sebutkan. Pasti ada yang pernah ngalamin yang malunya cuma seminggu aja, malunya cuma sehari aja, malunya cuma 2 minggu aja. Ke belakangnya juga malah ada yang minta ke saya, ajarin saya minjol dong, biar nggak bayar gimana. Mungkin ada yang ngalamin hal seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang belum pernah mengalami sebar data dan mungkin kedepannya kalian sedang kebingungan untuk bagaimana ketika sebar data, ya saran dari saya apa yang tadi saya sudah jabarkan di video ini, itu mungkin bisa kalian lakukan. Kalaupun enggak, kalian punya cara sendiri, ya itu hak kalian masing-masing ya. Yang pasti saya di sini kembali mengedukasi kalian agar kalian mau untuk berpikir dengan menggunakan logika sehat kalian. Jangan pernah mau mental kalian itu dihancurkan oleh pinjaman online. Itu aja ya. Buat teman-teman nih yang mungkin kurang paham dengan apa yang saya bahas di video ini, kalian bisa sharing langsung ke saya. Nomor saya ada di deskripsi video ini. Dan mungkin ketika kalian ingin mencari
teman atau mencari informasi-informasi terkait bagaimana cara menghadapi DC pinjol, bagaimana keluar dari pinjol, itu kalian bisa gabung juga di grup WhatsApp Wanitangi. Tinggal hubungi saya aja ya untuk bergabung di grup WhatsApp Wanitangi. Nantinya di situ insya Allah di situ isinya adalah orang-orang yang saling support satu sama lain sesama anggotanya. Gitu ya. Oke, saya akhiri saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.